Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farah Sobiba dari SMP Negeri 2 Cibinong. Berdirinya saya di sini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang amat sangat menarik, yaitu kisah Telaga Warna karya komputer Biraya. Dikisahkan pada zaman dahulu kala, di Jawa Barat terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Hutatanggehan yang dipimpin oleh raja yang arif dan bijaksana, yaitu Prabu Swartalaya dan Ratu Purbamana. Rakyatnya hidup tenang, makmur, tentram, damai, dan sejahtera. Namun sayangnya, Prabu Swartalaya dan Ratu Purbamana masih belum dikaruniai seorang anak, sehingga ini menjadi kegelisahan sang Prabu Swartalaya dan Ratu Purbamana. Sudahlah Dinda, jangan menangis terus. Kalau Dinda bersedih terus seperti ini, Kanda jadi ikut bersedih. Gimana Dinda nggak bersedih, Kanda? Sudah bertahun-tahun kita berumah tangga, tapi masih belum dikaruniai anak. Baginda, supaya Ratu Purbamana tidak bersedih terus, bagaimana kalau mengangkat seorang anak saja, Baginda? Barangkali bisa mengurangi kesedihan Ratu. Tidak, aku tidak mau mengangkat seorang anak. Iya, penasehat. Aku pun juga tidak setuju jika harus mengangkat seorang anak. Bagi kami, anak kandung adalah lebih baik daripada anak angkat. Ratu Purbamana masih terus menangis. Sudahlah Dinda, jangan menangis terus. Kanda akan berusaha lagi. Kanda akan pergi ke hutan untuk bertapa agar kita cepat dikaruniai anak. Baiklah kalau begitu, jika Kanda harus pergi ke hutan untuk bertapa, baiklah Kanda, Dinda turut berdoa. Hati-hati Kanda. Pergilah Prabu ke hutan untuk bertapa. Di hutan sang Prabu terus-menerus berdoa agar dapat dikaruniai anak. Beberapa bulan kemudian, keinginan mereka terkabul. Ratu Purbamana mulai hamil. Seluruh rakyat senang sekali. Mereka membanjiri istana dengan hadiah. 9 bulan kemudian, Ratu Purbamana melahirkan seorang putri. Putri kita cantik ya Dinda, dan kelihatannya sangat lucu. Iya Kanda, kita harus bersyukur kita telah dikaruniai seorang anak. Iya Dinda, putri kita ini juga manis dan sangat menggemaskan. Oleh karena itu, bagaimana kalau kita beri nama Gilang ini? Gimana Dinda? Setuju tidak? Dinda setuju saja Kanda. Sesaat raja dan ratu sedang berbahagia, datanglah penasehat kerajaan. Ampun Baginda, ini dari rakyat membawakan beraneka hadiah untuk putri Baginda. Mereka turut bersukacita dan mengucapkan selamat atas kelahiran putri Baginda. Terima kasih Paman. Tak hanya keluarga istana yang berbahagia, rakyat turut berbahagia mendengar kabar tersebut. Sayangnya, Gilang ini tidak diasuh secara baik oleh Prabu Swartalaya dan Ratu Purbamana. Gilang tumbuh menjadi gadis manja dengan sifat-sifat yang kurang baik. Dia tak segan berkata kasar untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Walaupun begitu, baik Prabu Swartalaya
Dalam beberapa hari, putri akan berusia 17 tahun. Maka para penduduk di negeri itu pergi ke istana. Mereka membawa aneka hadiah yang sangat indah. Prabu mengumpulkan hadiah-hadiah yang sangat banyak itu, lalu menyimpannya dalam ruangan istana. Sewaktu-waktu ia bisa menggunakannya untuk kepentingan rakyat. Prabu hanya mengambil sedikit emas dan permata. Ia membawanya ke ahli perhiasan. Pak, tolong buatkan kalung yang indah untuk putriku. Dengan senang hati, Yang Mulia. Ahli perhiasan itu lalu bekerja dengan sebaik mungkin dengan sepenuh hati. Ia ingin menciptakan kalung paling indah di dunia karena ia sangat mencintai putri raja. Hari ulang tahun pun tiba. Seluruh rakyat berkumpul di alun-alun istana. Ketika raja dan ratu Purnamana datang, mereka menyambutnya dengan gembira. Sambutan hangat makin terdengar ketika putri yang cantik jelita muncul di hadapan semua orang. Semua orang mengagumi kecantikannya. Hai, raja dan ratu telah datang. Wah, cantik sekali ya putri Prabu Sortaya. Iya, aku jadi iri melihatnya. Prabu lalu bangkit dari kursinya. Kalung yang indah sudah dipeganginya. Kemudian, putriku tercinta Gilang ini, hari ini hari ulang tahunmu. Aku berikan kalung ini untukmu. Kalung ini pemberian dari rakyat karena mereka gembira melihatmu tumbuh jadi dewasa. Pakailah kalung ini, nak. Putri lalu mengambil kalung tersebut. Lalu ia melihatnya sekilas. Kemudian, kalung apa ini? Kalung ini jelek. Tak mau memakainya. Kalung indah yang terbuat dari emas dan permata dianggap begitu saja oleh putri. Sungguh ku tak menyangka putri baginda bisa berbuat seperti itu. Kalung yang indah pun rusak. Emas dan permatanya tersebar di lantai. Seluruh rakyat yang hadir terkejut. Tak seorang pun bicara. Suasana hening. Tiba-tiba Ratu Purnamana menangis melihat perilaku putrinya. Rakyat turut menangis melihat Ratu Purnamana menangis. Akhirnya semuanya meneteskan air mata hingga istana basah oleh air mata mereka. Tiba-tiba muncul mata air dari halaman istana. Airnya keluar sangat deras yang makin lama makin banyak. Ada air. Air itu membentuk sebuah kolam kecil. Bukan, itu banjir. Setelah kejadian tersebut, rakyat pun kebingungan, panik, ketakutan, dan tiba-tiba istana pun dipenuhi air bagai danau. Lalu danau itu makin besar dan menenggelamkan istana. Kemudian terciptalah sebuah danau yang sangat indah. Nama danau itu kini dikenal orang sebagai Telaga Warna. Warna itu berasal dari bayangan hutan, tanaman, bunga-bunga, dan langit di sekitar telaga.